Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih di dalam Tuhan. Tidak lupa saya mengucapkan selamat Paskah. Harapan saya pada hari Minggu ini Bapak Ibu Saudara sekalian tetap dalam sukacita, damai sejahtera dan sehat walafiat, tetap semangat. Walaupun saat ini, pagi hari ini kita ibadah online, tetapi tidak mengurangi makna atau nilai pengorbanan Tuhan kita di kayu salib, juga Paskah yang kita peringati saat hari ini. Biarlah kita akan menyerahkan hati kita, hidup kita tetap tertuju pada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan menaikkan ibadah ini, kita naikkan satu pujian buat Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan. Hati kita akan tetap tertuju kepada Tuhan untuk meninggikan.
dengan kondisi tubuh yang sehat dan kuat, semuanya semata-mata oleh karena kemurahan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, mari kita akan sambut Paskah ini yang penuh sukacita. Naikkan lagu ini, sebab dia hidup ada hari esok. Haleluya. Kau yang layak. Haleluya. Kita akan sama-sama naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita masih tetap berada di dalam hadirat Tuhan.
Engkau, Allah yang layak untuk disembah. Terima kasih Bapa, saat sore hari ini kami telah menaikkan pujian kepada Engkau. Kiranya pujian pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Pakai urapi hamba-Mu dari tempat yang maha tinggi untuk membentangkan rahasia firman. Terima kasih Bapa, kami beralaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Dan sungguh kita bersyukur pada Tuhan kalau saat ini dalam kondisi yang seperti ini, ya namun kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan, untuk kita bersama-sama menaikkan pujian, menyembah Tuhan. Bahkan pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang menguatkan setiap kita, di mana kita akan memperingati hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah merupakan peristiwa yang sangat besar dalam kehidupan anak Tuhan, peristiwa yang begitu besar untuk kehidupan orang-orang Kristen, karena dengan kebangkitan Tuhan Yesus maka kita ada perubahan, ada pemulihan dalam kehidupan kita, bahkan ada pengaruh atau dampak yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus merupakan peristiwa yang besar sehingga dia ditulis dalam 4 kitab Injil, yaitu kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, saudari, pagi ini kita akan melihat firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal yang ke-24. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Markus 24. Lukas pasal 24, maksud saya Lukas ya. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 11 kita akan baca di sana. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hari itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu pada ke-11 murid dan pada semua saudara yang lain. Ayat 10, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka, memberitahukannya kepada rasul-rasul. Sampai dengan ayat 10 dulu, terlebih yang saya Tuhan. Kita tahu bahwa berita kebangkitan Tuhan Yesus pertama-tama disampaikan atau diberitakan oleh ketiga orang wanita, ya. Yang di sana dikatakan bahwa ada Maria Magdalena, kemudian Maria ibu Yakobus, dan Salome. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa berita kebangkitan Tuhan Yesus dimulai atau diawali dengan pagi hari. Ya, ini dikatakan pagi-pagi benar. Nah, pagi-pagi adalah bicara tentang berakhirnya masa gelap atau kegelapan, dan kemudian terbit matahari adalah awal dari terang yang muncul. Ini dikatakan bahwa pagi-pagi benar mereka itu datang ke kubur dan membawa rempah-rempah untuk meminyaki Tuhan Yesus. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para wanita tersebut. Meskipun
Tuhan Yesus memiliki murid yang banyak, bahkan ada 12 murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Ya. Namun ketika berita kebangkitan Tuhan Yesus ini, maka Tuhan perintahkan pada 3 wanita tersebut, bukan para murid yang 12, namun 3 wanita, yaitu Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Salome. Kenapa demikian saudaraku? Karena mereka wanitanya adalah orang-orang yang sudah siap untuk memberitakan berita. Orang yang sudah siap memberitakan berita kesukaan tersebut. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang mau berkorban. Ya. Kita bayangkan, sementara para murid itu masih tidur dengan nyenyak, ya, tidur dengan lelapnya. Namun ketika orang ini pagi-pagi benar, dia sudah mempersiapkan rempah-rempah, ya, yang akan mereka buat meminyaki mayat Yesus. Dan pagi-pagi benar mereka sudah berangkat tinggalkan rumah mereka untuk menuju ke kubur. Ya, kita bisa bayangkan, ada satu pengorbanan yang luar biasa. Dia berkorban yang pertama materi, ya, ketika mempersiapkan rempah-rempah, terutama membeli dengan uang, dia siap dan berkorban. Dan dia berkorban dengan tenaga, itu melakukan perjalanan, ya. Dan kemudian dia juga membuang waktu yang seharusnya dia waktu itu dipergunakan untuk keluarganya, namun dia pakai untuk melihat kubur Yesus. Sebab ya Tuhan, ini adalah teladan bagi setiap kita dari para wanita tersebut. Ya. Mereka adalah orang-orang yang sudah siap melayani Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah siap untuk memberitakan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Dia mau berkorban. Ini adalah satu contoh yang indah. Dan kemudian saudara yang dia Tuhan, kemudian kalau kita bicara tentang pagi-pagi tadi, pagi-pagi benar itu adalah tadi saya katakan akhir dari kegelapan malam, yaitu tentang saya gambarkan sebagai kesedihan, sebagai duka cita, ya. Karena kita tahu ketika para murid itu ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, maka dia mengalami duka cita yang luar biasa, mengalami kesedihan yang luar biasa, mengalami kehilangan harapan yang luar biasa, ya. Dia ketakutan. Namun kemudian setelah matahari terbit, maka telah gambaran bahwa terang yang dari Tuhan datang, pertolongan dari Tuhan datang, bahkan akan mengubahkan, menghapuskan duka cita dari sukacita dan terang. Nah, saudara yang kita Tuhan. Kemudian saudaraku, kenapa saya katakan bahwa para murid tadi merasa ketakutan, merasa dia kehilangan harapan, ya? Karena dikatakan di sana bahwa ketika Tuhan meninggalkan para murid tersebut, maka Tuhan katakan bahwa engkau akan terguncang imanmu. Ya, malam ini engkau akan terguncang imanmu, karena aku berkata padamu bahwa aku akan membunuh gembala. Ya. Jadi gambaran dari para murid adalah digambarkan sebagai kawanan domba. Ya, kita bisa bayangkan ketika domba-domba itu kehilangan gembala, maka dia akan sangat kebingungan dan ketakutan. Ya, karena tidak ada yang menolong, tidak ada yang melindungi, tidak ada yang menjaga. Ya. Jadi adalah keadaan para murid ketika ditinggalkan Tuhan Yesus yang tadi kita sudah peringati bersama, yaitu tentang kematian Tuhan Yesus. Ya, ini dikatakan dalam Matius 26 ayat 31, kita baca di sana. Ini dikatakan bahwa maka berkatalah Yesus pada mereka, pada para murid itu, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Ya, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Dan hal itu dialami oleh para murid, ya. Ketika Tuhan Yesus ditangkap dan diserahkan pada para imam-imam kepala, tentara-tentara Romawi, maka dia begitu kehilangan harapan, begitu kehilangan apa yang menjadi pengharapan mereka. Dia kehilangan, saudaraku, dikatakan seperti kawanan domba yang ditinggalkan gembala. Ya, jadi kita sangat bersyukur. Ya, kalau kita masih mempunyai ibu gembala, itu gambaran yang akan menjaga kita, merawat kita, ya, kemudian akan mengarahkan kita dalam gembala. Jadi ketika kita ditinggalkan seorang gembala, maka kita digambarkan seperti kawanan domba yang kehilangan domba itu gembala itu akan menjadi bingung dan ketakutan. Ya. Nah, seperti Tuhan. Kemudian saya akan sampaikan
ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pagi hari ini, yaitu mengapa para wanita yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar kebangkitan Tuhan Yesus tadi, bukan murid-muridnya tadi, ya. Kalau ada murid 12 yang sangat andal, yang betul juga dengan Tuhan, yang betul sering melihat mujizat terjadi di sana, namun Tuhan tidak pakai mereka. Ya. Kenapa? Karena mereka selalu tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan. Jadi dikatakan dalam ayat yang ke Lukas 24 ayat yang ke-11, ayat 10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ini, ya. Ada perbedaan antara 12 murid yang tadi dekat dengan Tuhan dengan 3 wanita tadi. Mereka tidak percaya ketika diberitakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, dia tidak percaya. Ya. Tetapi wanita-wanita dia percaya. Dia iman, dia percaya bahwa Tuhan Yesus pasti bangkit, dia percaya. Sehingga dia mempersiapkan diri untuk datang ke kubur Yesus, untuk merawat, untuk meminyaki Tuhan Yesus. Ya, bahkan dia akan sanggup memberitakan berita tersebut. Nah, seperti yang Tuhan. Kemudian yang kedua, mereka telah mau berkorban, ya, tadi materi, tenaga, waktu itu dia korbankan. Itu pelajaran untuk kita semua. Ketika kita menjadi pelayan Tuhan, kita juga akan belajar, ya. Jadi saya juga akan belajar, ya, untuk memberikan, untuk berkorban itu dengan tenaga kita, dengan materi kita, dengan waktu kita, ya. Tadi saya sempat mahal, ya. Saya mau berangkat tadi mengikuti di sini, ternyata tidak ada yang nganter, ya, hujan, dan saya di rumah mengikuti ibadah di rumah. Nah, saudaraku. Dan yang kedua, dalam Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-7 dan 8. Ini alasan kenapa Tuhan memakai para wanita untuk menyampaikan berita bangkitan Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 7 dan 8 sini katakan, dan segeralah pergi dan katakanlah pada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di mana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya padamu. Ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya pada murid-murid Yesus. Jadi dia wanitanya adalah seorang yang mau dengar-dengaran. Ya, ketika dia diperintahkan oleh para malaikat untuk menyampaikan berita bangkitan Tuhan Yesus pada muridnya, dia dengarkan itu, dia merespon dan dia lakukan itu dengan segera, ya, tidak berlama-lama, tidak menunda-nunda waktu. Namun dikatakan dia, maka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ini adalah alasan kenapa 3 wanita tadi dipakai Tuhan untuk memberitakan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, karena dia yang pertama orang yang mau berkorban, yang orang yang siap sedia untuk melayani Tuhan. Yang kedua, dia adalah orang yang merespon perintah Tuhan, dengar-dengaran perintah Tuhan, dan mau melakukan dengan setia. Yang dia lakukan dengan segera, bukan berlama-lama. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan melihat juga akibat atau dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus, ya, adalah memulihkan, atau memberikan pemulihan. Ya. Jadi ketika Tuhan bangkit itu ada tujuannya, saudara. Ada tujuannya itu untuk memulihkan pada murid-murid yang satu mengalami ketakutan. Yang pertama adalah dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah memulihkan para murid yang dalam keadaan ketakutan. Dalam Yohanes pasal 20, Yohanes 20 ayat yang ke-19 ini dikatakan bahwa ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah sampai ini saya ulangi, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Ya, jadi kita tahu ketika
para murid ditinggalkan oleh Tuhan Yesus yang ditangkap dan kemudian dibawa ke Bukit Golgota. Ya, dia begitu ketakutan, dia tercerai-berai, dia ketakutan seakan-akan dia tidak ada harapan lagi. Ya, seakan-akan dia sudah tidak bisa melanjutkan apa yang jadi perintah Tuhan karena tidak ada yang menuntun, tidak ada yang menuntun, tidak ada yang menolong, tidak ada yang mengarahkan. Jika dia ketakutan, dan kedatangan bangkitan Tuhan Yesus di sini adalah memulihkan ketakutan yang ada saat ini. Mungkin saudara saat ini merasa takut, ya. Ketakutan itu bermacam-macam, takut dalam keadaan ekonomi kita dalam kondisi seperti ini, bahkan takut akan virus corona, ya, kita akan merasa takut manusia. Namun ketika Tuhan bangkit untuk kita semua, kita untuk memberikan pemulihan untuk kita semua. Amin, saudara. Untuk memulihkan keadaan kita yang takut, ya. Kalau saya seringkali juga orang yang supaya saya merasa takut juga, wah bisa saja semakin lanjut, ya, takut, ada ketakutan. Namun ketika Tuhan bangkit, bahkan menghilangkan ketakutan kita itu. Saya seringkali ketika saya takut, saya katakan, saya punya Tuhan kok. Ya, kenapa saya takut? Ya, saya pasti dipelihara. Ya, nah, saya punya dia Tuhan, dan saya singkat saja. Yang kedua yaitu memulihkan sukacita dan memberikan kembali pengharapan. Yang kedua, ya. Dalam Yohanes 20 ayat yang ke-20 yang dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya pada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ya, jadi ketika Tuhan bangkit dan menemui para muridnya itu memberikan sukacita. Yang selama ini sukacita itu sudah hilang, pengharapan sudah hilang. Namun ketika Tuhan bangkit dan menemui para murid itu, maka dia dikembalikan, dipulihkan sukacitanya, dipulihkan pengharapannya. Ya, jika dia kembali semangat, ya, karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang sudah hidup. Nah, kemudian saudaraku yang Tuhan, yang ketiga yaitu memulihkan iman, ya, memulihkan iman. Karena iman yang sangat penting sekali ketika kita memilih Yesus. Ketika iman kita itu goyah, maka iman kita akan menjadi terganggu. Ya, namun sini dikatakan bahwa yang ketiga Tuhan bangkit untuk memberikan pemulihan, memulihkan iman para murid yang saat itu sudah mulai goyah. Ya. Saya baca dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 25 dikatakan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini, ya, iman yang apa? Iman yang tidak berkualitas. Ya, kenapa? Tuhan katakan, percayalah kamu meskipun kamu tidak melihat. Ya, karena iman itu adalah sesuatu dasar yang kita harapkan sudah tidak melihat. Itu adalah iman. Ya, namun dikatakan, Thomas katakan, aku tidak percaya kalau Tuhan bangkit sebelum aku melihat sendiri, sebelum aku mencucukkan jari ke tangannya, ke lambungnya. Ya, ini adalah iman orang dunia. Iman orang dunia seperti itu. Dia akan percaya ketika dia melihat. Itu iman dunia. Ya, tinggal gitu. Aku harus percaya aku seperti ini dikatakan itu dialami oleh Thomas. Thomas mengalami goncangan iman itu sehingga dia tidak percaya ketika dia belum melihat dan membuktikan sendiri. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian dikatakan Tuhan datang bangkit dari kematian untuk memulihkan iman para muridnya, terutama Thomas. Ya. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya ayat 27, kemudian ia berkata ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi Tuhan membuktikan. Ini aku hidup benar-benar. Maka kamu tidak percaya, silahkan kamu lihat sendiri. Ini tanganku, ini lambungku, cucukkan jarimu pada tangan dan pada lambungku. Ya, karena Tuhan tahu
Kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupan iman dari Thomas tersebut. Nah, kemudian ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, dan dipulihkan imannya. Yang tadi memiliki iman yang dunia tadi, orang dunia, maka dipulihkan menjadi iman yang berkualitas. Seperti apa sih iman yang berkualitas? Iman yang berkualitas adalah iman yang diajarkan Tuhan, yaitu meskipun tidak melihat, dia percaya. Iman yang berkualitas. Dan ini dimiliki oleh Abraham. Abraham itu dijanjikan memberikan keturunan, dan dia tidak melihat, dan dia merupakan menyadari sesuatu yang mustahil karena usia dia lanjut. Namun Tuhan buktikan, dan dia percaya. Sehingga ketika umur 100 tahun Abraham bisa benar-benar melihat kelahiran anaknya Ishak. Ya, ini adalah iman yang berkualitas. Yang diharapkan dengan kebaikan Tuhan Yesus, maka kita juga dipulihkan iman kita. Kalau selama ini mungkin iman kita goyah, iman kita seperti itu Mas tadi, harus melihat dulu, ya, berpercaya, maka dipulihkan imannya. Dan kemudian dalam ayat berikutnya, kata Yesus padanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin, saudara. Jadi mari kita belajar untuk memiliki iman yang berkualitas. Jangan iman seperti Thomas, namun Tuhan akan pulihkan iman tersebut pada kita semua. Kalau selama sementara ini kita mungkin goncang iman kita, dia melihat keadaan seperti ini, ya, dia melihat kondisi seperti ini, iman kita goncang, namun kita dan bangkit Tuhan Yesus, maka kita akan dipulihkan. Nah, kemudian saudaraku, itu adalah dua hal yang saya sampaikan tadi. Satu hal lagi yaitu makna dari kebangkitan, ya, karena setiap kejadian ada maknanya, ada artinya. Dan dikatakan bahwa makna dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebagai bukti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin, saudaraku, Allah yang hidup. Dan kemudian yang kedua yaitu Allah yang sudah menang atas kuasa maut. Dia hidup karena dia sudah mengalahkan kuasa maut. Kuasa maut tidak bisa mengalahkan Tuhan. Ya, sehingga di sini dikatakan bahwa Allah kalahkan maut dan Allah kembali hidup. Ya, yang tadi saya katakan, sehingga dalam 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, percaya Tuhan pada maut. Ya, mana kamu kuasamu? Mau membunuh? Jangan kuasanya kamu. Mana sengatmu? Mana kuasamu? Nah, yang berikutnya untuk mengakhiri firman Allah yang pagi hari ini, 1 Korintus 15 ini adalah Satu Korintus 15 ayat yang ke-54 ini dikatakan lebih jelas lagi. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat mati, maka saya ulangi. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Ya. Maut telah telan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi yang ketiga, makna dari kebangkitan Tuhan Yesus yaitu membuktikan firman Tuhan. Membuktikan firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan itu benar-benar ya dan amin. Dibuktikan oleh Tuhan. Ya. Jadi bagian ini kita mendapatkan poin dari firman Allah. Yang pertama, ketika para wanita dipakai Tuhan karena dia sudah siap untuk melayani, dia mau berkorban, ya, dan dia mau mendengarkan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Itu yang pertama, wanita. Dan yang kedua, dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus, ya, yang pertama akan memberikan pemulihan tentang ketakutan. Ya, mari kita jangan takut dengan masalah apapun, karena kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin, saudara. Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, menolong kita karena dia hidup. Dan yang kedua, Allah akan memulihkan terhadap sukacita kita, pengharapan kita yang sudah hilang akan dipulihkan kembali. Jika melalui kebangkitan Tuhan Yesus, harapan-harapan yang kita tertunda kita menjadi pengharapan, karena Allah pengharapan yang pasti bagi kita. Dan yang ketiga, Allah akan memulihkan iman kita.
yang sementara kita mungkin goyah, kita akan dipulihkan, iman kita akan dirubahkan dari iman dunia jadi iman yang berkualitas. Ya, demikian firman Allah yang saya sampaikan. Bagi ini kita menjadi berkat buat kita semua, yang kita akan belajar untuk memperhatikan, untuk mengingat kembali peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, dan kita akan menghargai akan kebangkitannya. Karena di sana ada pertolongan Tuhan untuk kita. Kita akan akan satu pujian sebab Dia hidup, ada hari Yesus. Bapa yang berada di surga, Allah yang kami puji, kami sembah dan kami beragam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan, kalau pagi ini Kau sudah memberikan kesempatan untuk kami berdoa kepadamu Tuhan. Meskipun dalam keterbatasan kami Tuhan, namun kami boleh melakukan ibadah ini dengan baik. Dan kiranya Tuhan, ibadah yang kami kerjakan boleh benar di hadapan hadirat Tuhan, boleh menjadi berkat buat orang lain, terlebih ibadah yang kami kerjakan boleh menjadikan pujian dan pujian bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau berkenan memberkati hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu sebagai Tuhan, baik mereka melalui pujian, baik mereka melalui musik, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan dengan firman Tuhan. Tentunya banyak kekurangan dalam kehidupan iman Bapa, dan yang Allah yang Maha Pengasih dan mengasihi kami dengan memberikan kesempurnaan bagi setiap pelayan kami pagi Tuhan. Mari Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan kiranya jangan berlalu dengan sia-sia. Namun biarlah kami belajar mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui kebangkitan Engkau dari kematian-Mu Tuhan, kiranya Tuhan kami boleh belajar untuk menghargai, karena di dalamnya ada pemulihan yang Kau berikan buat setiap kami Bapa. Pemulihan dalam ketakutan kami, pemulihan dalam sukacita kami, pengharapan kami, bahkan pemulihan dalam iman kami Tuhan. Kalau beberapa hari yang lalu kami boleh mengalami iman kami goyah, namun biarlah Tuhan melalui firman pagi Tuhan kami boleh dipulihkan iman kami Tuhan, sehingga kami tetap memandangkan kuasa-Mu, kami tetap memandangkan kasih-Mu Bapa, bahkan kami tetap bersandar berseru hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui ibadah kami pagi Tuhan, dan kami boleh iman kami boleh dibangkitkan kembali Tuhan. Semangat kami beribadah, semangat kami dalam melayani Kau Tuhan dibangkitkan Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa Tuhan boleh lebih dekat pada-Mu Tuhan. Kami
boleh senantiasa mencari hadirat Allah. Kami boleh senantiasa dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami boleh senantiasa mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dari segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.